Abang kenapa rupanya? Itu yang saya tidak punya. Kalau anak-anak saya mau kuliah sampai ke Amerika, saya sanggup membelanjainya. Tapi anak saya tidak ada yang mau kuliah. Anak yang besar lulus di ITB, saya antar ke sana. Waktu itu tahun 90-an, mahasiswa pergi ke kampus pakai Honda pun jarang. Saya belikan Corolla untuk dia. Gembira. Tapi apa yang terjadi? Saking cerdasnya dia, orang di ITB 4 tahun tamat, pulang bawa ijazah. Dia setahun bisa tamat, tapi pulang bawa istri. Adiknya lulus di UGM di Fakultas Ekonomi, gembira saya. Makin gembiranya, mobil antik Land Rover yang ada di rumah saya antar ke Jogja supaya aman dia kuliah. Orang di UGM 4 tahun tamat bawa ijazah, dia betul 4 tahun juga tamat, tapi tidak bawa ijazah, bawa cucu untuk saya. Tak apa nikahnya saya tidak tahu. Hancur hati saya, remuk jiwa saya. Sekarang ini tidak saya urus lagi harta-harta. Kenapa? Sudah kehilangan mutiara dalam hidup saya. Demikian juga beberapa tahun sebelum COVID, saya jumpa dengan seorang datuk di Malaysia. Dia cerita itu juga. Hidup saya sudah hampa, Ustaz. Kenapa macam itu datuk? Anak saya 2 orang laki-laki. Tidak pernah saya kuliahkan di fakultas perobatan, fakultas kedokteran. Tapi dua-duanya pintar menyuntik dirinya sendiri. Rupanya morfinis. Hancur. Jadi kalau kita mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Yang dalam bahasa Batak ini yang disebut dengan anak kondo amonoraun dia. Saya minta supaya Jayus menerjemahkan. Jadi my children are my everything. Jadi anak-anak itu luar biasa. Yang ketiga kata Rasul, ciri-ciri orang bahagia itu wa hulata'uhu sholihin. Orang yang bahagia itu adalah ketika orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang baik. Sahabat-sahabatnya orang-orang yang baik. Dia bersahabat dengan orang-orang yang soleh, bukan cinta orang. Makanya seringkali Rasul itu mengingatkan untuk membangun rumah saja, lihat dulu siapa jiran dan tetangga kita. Jangan sampai salah memilih tempat. Maka ada hadis yang sangat populer diungkapkan oleh Rasul, al-jar qabla jar. Tengok jiran dulu sebelum membangun rumah. Sebab kalau dapat jiran yang baik, tenanglah hidup kita. Tapi kalau dapat jiran yang tidak baik, kita akan makan hati baulan jati. Bahkan ada pepatah Inggris menyatakan, engkau itu tergantung who is your friend. Siapa teman-teman? Kalau kita selalu bersahabat dengan para koruptor, artinya kita juga koruptor. Sekurang-kurangnya menikmati hasil korupsi. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, ada kemungkinan kita juga orang-orang yang soleh. Paling tidak menyukai kesolehan. Itu yang dikatakan dalam sebuah ungkapan, bersahabat dengan orang baik seperti bersahabat dengan tukang jual parfum. Kalaupun kita tidak mampu membelinya, sekurang-kurangnya kita dapat merasakan arum dan semerbak. Tapi kalau berkawan dengan orang jahat, persis seperti berkawan dengan tukang besi. Kalau bahasa Minangnya tukang apa? Kalau bahasa kampung kami di Rumio, itu pusatnya di kampung Pak Munzir. Disitulah banyak orang yang membuat canduang, membuat macam-macam itu, kita ratain.
Walaupun tarata itu sebetulnya kalau dalam bahasa adat lama itu bagian terkecil dari sebuah negari. Dari tarata naik ke dusun, naik ke kampung, naik ke kota, naik ke nagari. Tapi kita bersyukur dengan adat Minangkabau yang masih menjaga nagari. Sementara kita di Kampar, nagari sudah nggak tahu di mana lagi. Kalau di Sumatera Barat, nagari tetap, kecamatan dan desa serta apa bisa dikembangkan. Kalau kita sudah tidak jelas lagi. Jadi sahabat menentukan siapa. Sebab sahabat yang baik bukan sekedar berkata ABS asal Bapak senang, tapi sahabat yang baik yang berani melakukan watawasau bil haq, watawasau. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang bahagia itu, yang pertama tadi dinyatakan bahwa pasangan hidupnya orang-orang yang baik. Yang kedua, bahwa anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya sahabat-sahabatnya orang yang baik. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu. Di samping PNS punya 100 hektar sawit. Itu yang luar biasa. Artinya apapun yang terjadi, ekonominya bisa maju. Dan ini yang seharusnya dilanjutkan oleh anak-anak muda kita di Muhammadiyah, melahirkan generasi-generasi mandiri dalam ekonomi, berdikari dalam ekonomi, sehingga melahirkan banyak entrepreneur dan menghidupkan budaya entrepreneurship dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapatkan 4 ciri-ciri kebahagiaan. Pasangan hidup kita orang yang soleh. Dari sisi Muhammadiyah kita amalkan sajalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang kedua, anak-anak kita anak-anak yang soleh, maka kita didiklah anak-anak. Sebab bagi kita anak bukan sekedar penerus keturunan, bukan sekedar penerus pewaris harta pusaka, tapi yang paling penting adalah estafet terhadap perjuangan yang sedang kita lalui. Yang ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang yang berani menyatakan jangan, yang berani menyatakan tidak, yang mengajak kita kepada yang makhluk, mencegah kita dari yang mustahil. Dan yang terakhir, mari kita coba mandiri berekonomi, khususnya dalam bersyarikat. Kita tumbuhkan semangat wirausaha dalam perserikatan kita, sehingga kita tidak tergantung dengan APBD, kita tidak tergantung dengan APBD. Setiap kita berpikir bagaimana baik untuk Muhammadiyah, bukan bagaimana mengutip yang terbaik dari Muhammadiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah kita sudah dengarkan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau disebut dengan yang paling berbahagia itu pasal itu pemirsa. Dia punya istri, punya anak, berteman dengan saleh, gitu ya. Dan sekarang dia CEO, gitu kan. Apa yang enggak emang ya? Selanjutnya kita laksanakan sholat isya berjamaah di rumah ini dan dilanjutkan nanti dengan jamuan makan malam yang sudah disediakan oleh tuan rumah.